Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Ajeng Septin. Baik, di video kali ini aku mau sharing apa aja sih harus dilakukan peserta saat mau SKD CPNS tahun 2024 ini. Oke, langsung aja. Yang pertama, teman-teman tuh harus lihat jadwalnya dengan seksama ya, tempatnya di mana. Untuk lokasi tes nanti akan ada di kartu ujian SKD. Dilihat baik-baik tempatnya di mana, apakah di BKN pusat ataukah di daerah. Karena meskipun teman-teman memilih BKN kota, tempatnya yang di kota, nanti bisa aja tesnya itu di berbagai tempat. Seperti misalnya kalau pilih BKN Kanrek Jogja, bisa tes di UGM, di UNI, atau di mana, seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman itu salah berangkat ke lokasi tesnya. Pastikan tempatnya sudah tahu di mana. Kemudian yang kedua masih berhubungan dengan yang pertama, yakni melakukan survei lokasi tempat tesnya, terutama untuk jalan berangkatnya dan untuk mengestimasi waktu berangkat sampai ke tempat tes. Nah, ini juga untuk meminimalisir terjadinya kesalahan lokasi tes. Jadi saran aku H-1 ataupun H- berapa teman-teman tes, sekiranya bisa survei lokasi dulu, tidak perlu masuk ke dalam, setidaknya tahu tempat tesnya itu di mana. Supaya kira-kira kalau misalkan terlalu jauh, bisa mencari kos di daerah sekitar lokasi tes tersebut. Karena untuk SKD ini peserta diharapkan datang 2 jam sebelum waktu tes dimulai karena akan ada pengecekan berkas dan lain sebagainya sebelum masuk ke ruang SKD. Kemudian yang ketiga, pastikan H-1 di malam harinya teman-teman mengecek berkas yang akan dibawa, yaitu yang pertama ada kartu identitas berupa KTP asli, kemudian yang kedua kartu ujian yang teman-teman print dari web SSCASN. Karena nanti untuk kartu ujiannya itu akan ditulis PIN untuk mengerjakan soal SKD. Apabila tidak membawa dua ini, maka teman-teman tidak diperbolehkan untuk masuk mengikuti CAT SKD. Jadi pastikan ketika malam hari sebelum tes sudah disiap-siapkan supaya besok pas berangkat tes langsung berangkat aja. Kemudian yang keempat yaitu pakaian atau dress code untuk SKD CPNS. Ini perlu diperhatikan, jangan sampai teman-teman itu salah kostum. Atasannya hitam, kemudian menggunakan kemeja putih, bawahannya hitam. Untuk perempuan disarankan menggunakan rok hitam, laki-laki pakai celana hitam, intinya tidak ketat. Kemudian untuk sepatunya juga sepatu hitam tertutup. Perlu diperhatikan juga tentang kerapian rambut ya buat teman-teman non hijab ataupun yang laki-laki. Pastikan rambutnya itu yang rapi, karena kan teman-teman ini calon ASN ya, maka dari itu usahakan yang rapi. Yang kelima yaitu usahakan sebelum berangkat tes teman-teman sudah sarapan, karena nanti tesnya juga lumayan lama ya, 100 menit. Kemudian teman-teman juga harus sudah stay di lokasi 2 jam sebelum tes, jadi kalau diestimasi itu udah beberapa jam kan. Maka dari itu sebelum berangkat silahkan bisa sarapan dulu, minum dan makan yang cukup saja, terutama kalau minum terlalu banyak takutnya bolak-balik ke kamar mandi. Kalau tidak sarapan, teman-teman kan membutuhkan energi yang banyak dalam berpikir atau mengerjakan soal SKD. Jadi misalkan perutnya lapar, pikirannya ngerjain kan jadi nggak konsentrasi ya. Maka dari itu saran aku sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke lokasi SKD. Kemudian yang keenam, jangan sampai teman-teman berpikir untuk melakukan tindak kecurangan, karena pasti setiap kecurangan itu akan ketahuan. Soalnya ketika teman-teman mau masuk ke ruang tes itu akan berkali-kali dicek oleh panitia, entah itu menggunakan metal detector atau body checking. Yang kedelapan, silahkan ikuti semua aturan, terutama nanti untuk body checking. Karena itu, badan kita akan dicek oleh panitia. Cuma kalau yang cewek ya sama cewek, untuk yang cowok juga sama cowok. Jadi jangan menentang ya teman-teman kalau misalkan dicek gitu badannya. Dan selain itu, aturan lain juga harus diikuti, terutama ketika teman-teman mengerjakan soal SKD. Untuk mulai mengerjakannya juga tunggu aba-aba dari pengawas dan juga panitia ya. Kemudian nanti akan ditampilkan contoh gimana cara mengerjakannya, simak baik-baik. Jangan sampai teman-teman itu asik sendiri gitu, kayak nggak memperhatikan petunjuk-petunjuknya. Kemudian yang ke-8, silahkan mulai pengerjaan soal dengan berdoa. Yang ke-9, nanti akan dikasih kertas coret-coretan. Nah, karena untuk memaksimalkan kertas tersebut, teman-teman bisa membaginya ke dalam beberapa bagian kecil-kecil supaya nanti muat untuk menghitung semuanya. Oke, itulah hal-hal yang sebaiknya teman-teman lakukan sebelum teman-teman berangkat SKD atau bahkan di saat SKD berlangsung. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.